Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Panji. Saya dari angkatan 2020 Administrasi Publik dengan MPM 203602104. Di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen perubahan dosen Bu Ainun Nazria SPD MSc dari Universitas Kristen Dwi Panang Fakultas Ilmu Administrasi. Selamat menonton dan lihat penjelasan dari bab 3 dan bab 4 mengenai perubahan organisasi. Substansi perubahan dalam organisasi. Perubahan adalah kebutuhan manusia, baik itu perubahan yang datang dengan cepat atau lambat. Oleh karena itu, manusia akan lebih sempurna hidupnya jika hidup dalam kelompok atau organisasi. Aksiematik sosiologis menyatakan bahwa manusia adalah makhluk hidup, makhluk sosial, dan makhluk Tuhan. Dalam konteksnya, kehidupan sosial manusia, di mana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, manusia membentuk kehidupan secara organisasi sehingga memudahkannya melakukan interaksi yang bersifat timbal balik sehingga memungkinkan memiliki kesamaan dalam mencapai tujuan. Organisasi sebagaimanapun tidak mungkin tidak akan melakukan perubahan. Perubahan bagi organisasi di mana manusia yang berada di dalamnya dilakukan oleh manusia. Manusia tersebutlah yang menginginkan terjadi perubahan dalam organisasi sehingga organisasi melalui kesepakatan bersama anggota-anggota dapat mencapai tujuan tersebut. Perubahan dalam organisasi bukan semata hanya untuk kepentingan organisasi saja, tetapi justru yang lebih berkepentingan adalah manusia itu sendiri di dalam organisasinya. Organisasi dijadikan objek atau bagian kegiatan manusia, di mana manusia mencari manfaat yang sebesar-besar dari aktivitas organisasi melalui manusia-manusia yang ada di dalam organisasi tersebut. Menurut Sadler, tahun 1994, dalam bukunya halaman 142-143 mengumpulkan kepentingan memahami perbedaan antara dua jenis perubahan organisasi. Sangatlah penting. Selanjutnya, ada dua jenis perubahan organisasi. Yang pertama, reorganisasi, sesuatu yang penting dalam organisasi. Perubahan tersebut bisa disebabkan oleh angka pertumbuhan yang kecil, diverifikasi yang melibatkan produk dan pasar baru. Yang kedua, perubahan organisasi disebut sebagai transformasi organisasi. Tujuannya jelas untuk mentransformasi organisasi menjadi bentuk lembaga sosial yang sangat berbeda dengan yang ada sebelumnya. Kedua jenis perubahan di atas bukanlah perubahan yang berbeda dalam mencapai tujuan. Kedua jelas perubahan tersebut hanya untuk mempertegaskan pendekatan apa yang akan dilakukan dalam melihat dan melakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan dan dalam konteks pada saat tertentu. Selanjutnya, tujuan dan sasaran perubahan secara organisasional. Perubahan dilakukan adalah untuk mengatasi krisis yang akan dihadapi organisasi, terutama krisis pada masa yang akan datang. Krisis dalam organisasi biasanya terjadi disebabkan karena kurang adaptifnya organisasi menghadapi berbagai perubahan, baik perubahan individual secara organisasi, krisis internal organisasi maupun krisis yang disebabkan faktor eksternal organisasi. Perubahan dalam organisasi pada dasarnya adalah 1. Meningkatkan efektivitas organisasi, 2. Meningkatkan kesejahteraan seluruh jajaran organisasi, ketiga, orientasi kepada masa depan, keempat, mendekatkan diri pada pelanggan atau pengguna jasa organisasi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perubahan adalah untuk kepentingan organisasi dan orang-orang yang terlibat atau yang menggunakan produk organisasi. Seperti itulah tujuan dan sasaran perubahan secara organisasional. Tapi selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam melakukan perubahan. Tahapan dalam melakukan perubahan adalah bersifat krusial. Dikatakan demikian karena perubahan harus dilakukan dengan cara-cara yang sistematik agar perubahan tersebut berlangsung secara efektif. Langkah-langkah atau tahapan-tahapan perubahan bisa saja dilakukan dengan pendekatan parsial maupun penyeluruh dalam kurung perubahan paradigma. Pendekatan parsial hanya merubah sebagian-bagian tertentu yang perlu untuk dirubah, sedangkan pendekatan menyeluruh atau biasa disebut dengan perubahan paradigma dilakukan dengan merubah secara keseluruhan dan menggantinya dengan cara yang baru. Perubahan yang bersifat sistematik merupakan perubahan yang dilakukan sesuai dengan kondisi objektif sebuah organisasi, yaitu perubahan yang dilakukan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan organisasi. Perubahan dapat dilakukan secara parsial dan dapat juga dilakukan secara holistik atau yang disebut dengan perubahan yang secara sistematik. Regulate tahun 1994 halaman 3 menawarkan dua perubahan yang disebut dengan perubahan sistematik, yaitu 1. Perubahan sedikit demi sedikit, sering tersebut mengutak-atik yang memerlukan modifikasi sesuatu dalam kurang memperbaiki sebagian, dan kedua,
Perubahan sistematik sering disebut pergeseran paradigma yang berarti mengganti semuanya. Selanjutnya, tahapan-tahapan yang dikemukakan di atas dianggap efektif sehingga memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuan perubahan tersebut dengan kebutuhan organisasinya. Tahapan-tahapan di dalam organisasi tidak jauh berbeda dengan tahap-tahapan yang dikemukakan oleh para pakar manajemen lainnya dalam melihat proses perubahan organisasi. Skema tahapan yang dikemukakan Stairs di atas jika ditelah secara dengan tahapan yang dikemukakan oleh Griffin tahun 1987 halaman 361, menurutnya tahapan untuk melakukan perubahan adalah dengan pertama recoiling of the need for change, yang kedua ada establishing goal of change, yang ketiga ada diagnosis, yang keempat ada selection of change technique, yang kelima ada planning for implementation, keenam implementation, and ketujuh evaluation dan follow up. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan manajemen perubahan di atas akan semakin terjamin pelaksanaannya dengan efektivitas yang terukur jika dilakukan memperhatikan beberapa kriteria. Menurut Heckman et al. Tahun 1983, halaman 553, perubahan organisasi dan efektif dilakukan mengacu kepada yang pertama adalah the organization is moved from the current state to the future state. Yang kedua adalah the functioning of organization in the future state with expansionly it force explaining. Yang ketiga adalah the transition is accomplished without undue cost the organization. Yang keempat adalah the transition of is accomplished without undue cost to individual organization member. Acuan di atas mempermudah jalan bagi terjadinya proses perubahan yang dilakukan dalam organisasi. Perubahan memang harus dilakukan dengan menyatakan bagaimana seharusnya organisasi di masa yang akan datang, kemudian menjelaskan fungsi organisasi dalam memenuhi harapan-harapan di masa yang datang, misal dalam perencanaan kerja dalam organisasi. Dari perubahan itu pasti ada tantangan dan perlawanan. Tantangan dan perlawanan dalam melakukan perubahan, menurut Griffin tahun 1987, halaman 362, perlawanan terjadi karena beberapa hal, antara lain yang pertama ketidaktahuan, kedua kepentingan pribadi, ketiga perbedaan perspektif, yang keempat hilangnya rasa. Perlawanan terjadi juga karena tidak terjawabnya beberapa pertanyaan, seperti mengapa harus berubah, apa keuntungan dan kerugian jika perubahan dilakukan, dan lain sebagainya. Perlawanan pada dasarnya dilakukan oleh karena perubahan biasanya diawali dengan ketidakmenentuan. Situasi ini akan membuat orang merasa tidak nyaman, apalagi jika proses perubahan yang berlangsung membenahi baik secara fisik maupun psikis. Karenanya perubahan sulit menghindari adanya perlawanan. Selanjutnya, strategi mengatasi perlawanan perubahan organisasi. Perlawanan yang terjadi dalam proses perubahan memang memerlukan strategi tertentu sesuai dengan format perlawanan yang ditemukan. Namun demikian, perlawanan dilakukan oleh siapapun harus didekati secara organisasional untuk menunjukkan bahwa organisasi memiliki rencana dengan berlandasan kepada visi dan misi organisasi, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin organisasi yang terukur proses dan prosedurnya. Proses dan prosedur yang terukur merupakan indikasi kemanapun para manajer dalam melakukan perubahan. Perubahan hanya akan berhasil bila para manajer atau hal-hal perubahan dalam organisasi secara objektif dapat mengemukakan rencana perubahan sebagai sebuah sistem yang melibatkan semua unsur dalam organisasi tanpa mengabaikan faktor-faktor lainnya yang berada di luar organisasi. Perubahan bukan memiliki seseorang, hanya saja perubahan memang harus dikerjakan oleh orang-orang yang memiliki visi yang jelas tentang masa depan organisasi dan kepentingan stakeholder-nya. Oke, di sini selanjutnya adalah bab 4, organisasi pembelajaran dalam konteks pengembangan organisasi. Kita masuk dalam penjelasannya. Yang pertama ada substansi pengembangan organisasi. Rencana pengembangan yang dilakukan oleh orang yang berahli tersebut dimulai dari sebuah proses. Proses itu dapat diawali sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada dalam manajemen, seperti perencanaan pengorganisasian, tahap pelaksanaan, dan melakukan evaluasi untuk memastikan apakah tahap pelaksanaan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk kepentingan tersebut, 3 faktor utama yang harus diperhatikan adalah pertama, visi masa depan, yang kedua,
rancangan bangun sesuai model perubahan. Yang ketiga, penghargaan terhadap perilaku yang memperlancar terjadinya perubahan. Menurut Syagian tahun 2002 halaman 31, paradigma pengembangan organisasi berangkat dari konsep pertumbuhan manusia dan organisasi, proses kerjasama dan partisipasi dan serta semangat mencari, menemukan dan menerapkan hal-hal yang baru. Itu menurut Syagian. Sifat terbuka tersebut memberi kesempatan kepada organisasi dan orang-orang yang ada di dalamnya untuk selalu melakukan perubahan dan pengembangan. Perubahan dan pengembangan itu dilakukan dengan menyerap berbagai pengaruh yang dapat memberi efek positif bagi organisasi. Yang kedua adalah proses pengembangan organisasi. Proses pengembangan organisasi yang diawali dengan diagnosis, intervensi, dan penguatan bertujuan agar proses pengembangan organisasi terjamin secara menyeluruh dan memungkinkan para ahli yang terlibat di dalamnya dapat melibatkan siapa saja sehingga semakin memperkuat barisan para pendukung rencana perubahan dan pengembangan organisasi yang secara dinamis. Dan langkah appraising ini dilanjutkan dengan proses melakukan perubahan. Proses melakukan perubahan inilah yang merupakan langkah krusial dalam tahapan-tahapan perubahan. Setelah perubahan dilanjutkan dengan langkah berikutnya yang disebut dengan rephasing. Rephasing adalah tindakan atau tahapan yang berupaya melakukan pengintegrasian setiap personal organisasi agar berada pada koridor perubahan sehingga setiap anggota berpikir tentang perubahan dan terlibat di dalamnya secara aktif. Ketiga adalah pembinaan dan pengembangan organisasi perguruan tinggi. Pengorganisasian organisasi di perguruan tinggi ini sangat lebih diarahkan kepada peningkatan mutu. Karena itu seluruh perencanaan yang dilakukan organisir sedemikian rupa sehingga perguruan tinggi memiliki mutu dalam proses mencapai tujuan. Perencanaan mutu strategis perguruan tinggi dapat diartikan sebagai proses penyusunan langkah-langkah kegiatan menuju perguruan tinggi secara sistematis, rasional, berkiat, dan berjangka panjang, serta berdasarkan visi dan misi dan prinsip tertentu untuk memenuhi kebutuhan mendasar dan menyeluruh para pelanggan. Menurut Tambulon tahun 2001 halaman 269. Semiawan tahun 1998 halaman 12 mengungkapkan bahwa paradigma baru dalam pendidikan tinggi seperti akuntabilitas, kualitas pendidikan, otonomi, dan evaluasi terdiri dari pendidikan tinggi yang berkenan dengan kondisi yang dipersyaratkan oleh masa depan, menuntut aktualisasi keunggulan kemampuan manusia secara optimal yang kini sebagian masih tersembunyi dalam diri. Keluaran pendidikan tinggi. Isu ini sering dengan pernyataan Wardiman Jojonegoro tahun 1997 yang mengungkapkan bahwa pendidikan tinggi seharusnya memiliki keunggulan khusus yang kini belum tertampil dalam kinerja perguruan tinggi di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir, organisasi pembelajaran dan pengembangan organisasi perguruan tinggi. Organisasi pada saat ini harus menjadi organisasi pembelajaran yang dapat belajar dari keadaan terdirinya dan memahami apa dan bagaimana cara meningkatkan dan hal-hal yang mempengaruhi kinerja organisasi. Komunitas organisasi pembelajaran seperti komunitas sekolah, komunitas perguruan tinggi, komunitas lembaga pendidikan dan pelatihan, dan komunitas jaringan-jaringan kemasyarakatan pada umumnya yang gagal berpikir secara global hanya melihat segmen-segmen kegiatan lembagaan, tidak memposisikan lembaga sebagai organisasi pembelajaran seutuhnya. Menurut Danim tahun 2003 halaman 9, lembaga pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi harus menjadi organisasi pembelajaran. Tujuannya adalah agar perguruan tinggi setiap saat dapat mendeteksi sebenarnya kebutuhan masyarakat penggunaan jasanya.